sesuai judulnya, kali ini saya akan nge-review mesin jahit portable mini. Ini dia produknya yang saya beli di Shopee. Dan sorry banget kalau misalnya kalian melihat packagingnya ini udah jelek, karena memang saya belinya sekitar 1 bulan yang lalu, bahkan kayaknya lebih dari 1 bulan, dan ini udah saya sering pakai. Jadi memang udah kayak gini kemasannya, nggak sebagus seperti pertama kali waktu barangnya itu datang. Oke, sebelum saya nge-review, saya mau kasih tahu harganya terlebih dahulu supaya kalian nggak kaget gitu ya, dan kalian nggak sia-sia nonton video ini sampai habis. Jadi harganya ini sekitar 100 ribuan gitu, saya beli di Shopee. Nanti linknya akan saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan ini dia produknya, ini warnanya ungu. Saya lebih sering nemu varian warna ungu untuk mesin jahit mini tipe SM202A. Jadi ini dia mesin jahitnya, ukurannya memang kecil, mini, dan ini tuh gampang dibawa kemana-mana. Warnanya ungu seperti ini. Nanti akan saya bikin video terpisah mengenai detail dari masing-masing tombolnya. Tapi di sini saya mau ngasih tahu di dalam kotak kemasannya itu isinya, yang pertama ada mesin jahitnya. Nah, kemudian juga ada 2 kabel. Jadi ini dia kabelnya. Ini kabel pertama untuk nyolokin si mesin jahitnya supaya bisa hidup. Seperti ini. Panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 1 meteran gitu. Kemudian yang kedua ini ada kabel untuk injekan pedal si mesin jahitnya seperti ini. Nanti saya akan praktekin juga cara makainya gimana. Dan ini panjangnya kurang lebih 1 meter seperti ini. Kemudian juga ada ini dia. Ini itu adalah helpnya si benang. Kemudian buat kalian yang pengen lihat bentukannya kayak mana, ntar ini saya mau ambil dulu. Jadi ini dia, seperti ini. Kemudian di dalamnya ini juga ada namanya, nanti saya akan tuliskan di sini. Dan sekarang lanjut, saya akan ngasih tahu fungsi tombol-tombolnya di sini. Nanti saya akan tetap praktekkan dan kasih contoh ke kalian. Jadi yang pertama, di sini ada 2 lubang untuk 2 kabel. Satu adalah kabel untuk menghubungkan ke stop kontak atau ke listrik, sedangkan satu lagi adalah untuk pedal atau injekan mesin jahit. Jadi ini cari lubang yang sesuai aja seperti ini. Nah, informasi tambahan, di sini ada tempat baterai yang fungsinya adalah menggantikan kalau misalnya gak ada listrik atau mungkin lagi pergi dan gak memungkinkan untuk nyambungin ke arus listrik lah, intinya seperti itu. Jadi kalian bisa pakai secara manual menggunakan baterai. Nah, kemudian sebelum kalian nyolokin mesin jahitnya ke listrik, pastiin tombolnya ini dalam keadaan off. Karena kalau misalnya dalam keadaan on, ini mesin jahitnya akan jalan atau gerak sendiri, karena memang fungsi bagian tombol on dan off ini adalah untuk menjahit secara otomatis. Jadi pastiin dalam keadaan off. Oke, selanjutnya kita colokin ke bagian listrik. Nah, setelah disambungin, kalian bisa lihat ini ada lampu yang menyala. Nah, lampu yang menyala itu asalnya dari sini, dan ini tuh bisa kalian matiin kalau misalnya kalian nggak mau pakai lampunya. Jadi tinggal dipencet aja. Mudah-mudahan kelihatan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan bagian-bagian di mesin jahit ini, walaupun sebenarnya saya agak sedikit bingung ya mau mulai dari mana dulu. Nah, pertama dimulai dari sini. Ini ada ukuran, satuan ukuran dalam bentuk sentimeter sampai angka 8. Kemudian fitur selanjutnya di sini, yang pertama ada lubang atau tempat skoci. Ini tempat naruh benang seperti ini. Ini adalah benang bawah. Jadi mesin jahit mini ini menggunakan 2 benang, yang satu benang bawah yang harus dipancing keluar, sedangkan satu lagi menggunakan benang atas yang diletakkan di sini. Nah, yang benang bagian atas ini disambungkan melalui lubang yang ada, pertama ke bagian sini,
kemudian yang kedua, yang ketiga. Jadi kalian tinggal ngikutin lubangnya aja, ngikutin arahnya, kemudian bagian sini bawah, lalu ke sini, dan terakhir ke bagian jarumnya. For your information, di sini kalian bisa lihat ada tanda panah. Mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi ini ada tanda panah. Nah, ini itu bisa kalian puter-puter atau kalian bisa sesuaikan. Ini itu fungsinya, kalau misalnya kalian ubah-ubah putarannya, ini akan mempengaruhi jahitan kalian. Jadi jahitan kalian bisa mungkin renggang atau mungkin lebih rapat. Jadi disesuaikan dengan jenis kain kalian, setahu saya seperti itu. Jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Jadi nanti jahitannya kalau misalnya diubah-ubah, ini juga bisa mempengaruhi jahitan, intinya seperti itu. Jadi jahitannya bisa lebih rapat atau mungkin lebih sedikit renggang, seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan kalian mau ngejahit apa. Oke, sekarang untuk ngejelasin fitur-fitur lainnya, di sini saya mau sambil praktek supaya lebih enak ngejelasinnya. Jadi di sini saya mau ngejahit. Sebelum ngejahit, pastiin si jarumnya posisinya di atas. Nah, untuk naik atau nurunin si jarumnya itu kalian bisa menggunakan putaran yang ada di samping. Ini tanpa menggunakan baterai ataupun listrik bisa digunakan. Jadi kalian bisa lihat ini benangnya turun, kemudian bisa naik, jadi tinggal diputar aja. Nah, kemudian kalau benang bawahnya ini belum keluar, nah cara mancing keluarnya kalau saya pribadi itu dengan cara muter si putarannya ini. Nah, ini benangnya udah kepancing keluar, tinggal ditarik pakai jarum atau pakai alat bantu yang ini. Nah, jadi ini benang bawahnya udah keluar. Jadi ada dua. Kalau saya cara mancing benang bawahnya tuh seperti itu. Kemudian mari kita menjahit. Nah, sebelum kalian masukin kainnya, jangan lupa penjepitnya ini ditarik ke atas. Nah, untuk menarik sama nuruninnya, kalian pakai tuas yang ini. Jadi kalau dikatasin, si penjepitnya ikut ke atas. Nah, ini. Kemudian pastiin juga jarumnya sekali lagi dalam posisi di atas. Nah, terus kalau udah, masukin bagian yang mau dijahit, lalu dijepit. Nah, pertama di sini saya mau nyontohin ngejahit secara manual menggunakan putaran yang ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai putaran ini, kalian nggak perlu pakai baterai atau pakai listrik sebenarnya. Jadi ini sudah mulai menjahit, tinggal diputar aja searah dengan putarannya. Memang agak sedikit berat dan memang agak lama ya, karena ini kan manual. Tapi ini ngebantu banget kalau misalnya kalian nggak ada baterai atau misalnya lagi nggak ada listrik, mati lampu, atau mungkin lagi di perjalanan jauh pengen ngejahit gitu ya misalnya. Dan untuk tingkat kerapatan benangnya, sekali lagi kalian bisa atur di sini. Jadi kalian bisa putar-putar aja, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian yang kedua, saya mau lanjutin pakai yang otomatis. Nah, yang otomatis ini pencetannya ada di sini, on off. Di sini. Nah, sebelum kalian mencet on dan off-nya, kalian bisa atur kecepatannya di sini. Jadi ini ada tulisan L dan H. L ini low, kecepatannya rendah. High ini kecepatannya tinggi.
Jadi kalau tombolnya nonjol ke atas itu kecepatannya tinggi, tapi kalau kalian pencet ke dalam itu kecepatannya rendah. Nah ini pertama saya mau kecepatannya yang tinggi ya. Caranya tinggal dipencet aja. Nah itu kecepatannya yang tinggi. Nah kemudian ini kecepatannya yang rendah, dipencet ke dalam. Nah kemudian selanjutnya saya juga mau coba pakai pedalnya ini. Jadi kalau menggunakan pedal kalian bisa atur kapan stopnya. Kalau menurut saya sih kalau misalnya pakai yang otomatis itu kayaknya terlalu kecepatan dan terlalu apa ya, risih aja untuk pemula ngejahitnya. Nah ini tinggal pencet aja. Jadi kalian bisa atur kapan mau berhenti, kapan mau lanjutin. Kemudian kalau udah jarumnya dinaikin ke atas, pedalnya dinaikin. Kemudian kalau udah jarumnya dikatasin posisinya, pedalnya dinaikin atau si pengapitnya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau motong benangnya, kalian bisa pakai gunting yang ada di sini atau silet yang ada di sini. Jadi tinggal tarik benangnya, kemudian kepotong deh. Dan tara, ini dia hasil jahitannya seperti ini. Menurut saya sih rapih dan tingkat kerapatannya kalau di saya pribadi pas. Nah ini untuk bagian ujung simpulnya. Dia kalau ditarik nggak ikut ketarik, jadi kenceng. Tapi kalau misalnya kalian mau simpulin lagi nggak apa-apa, biar lebih kenceng aja. Nah untuk ngikatnya ini tarik aja benangnya di bagian belakang supaya keluar. Nanti tinggal disimpulin aja. Nah jadi ada 2 benang sekarang. Dan ini dia udah kesimpul, benar-benar kesimpul mati. Jadi kalau ditarik dia benar-benar kuat si jahitannya. Kemudian tinggal dipotong aja di sini. Dan ini dia hasil jahitannya. Semoga kalian ngerti dengan penjelasan yang saya sampaikan. Dan menurut saya sih dengan harga 100.000 untuk mesin jahit mini portable yang bisa dibawa kemana-mana dengan pengaturan yang macam-macam, bisa manual, bisa pakai baterai, bisa pakai listrik. Menurut saya sih ini worth it banget untuk dibeli buat kalian yang memang sering banget bajunya bolong ataupun sobek, daripada kalian sering bolak-balik ke tukang jahit bayar sekitar 10.000, 15.000. Nah mending kalian beli mesin jahit portable mini ini dengan harga sekitar 100.000 rupiah, dan kalian bisa pakai dalam jangka panjang, dan kalian juga bisa bikin kreasi yang kalian suka dengan menggunakan mesin jahit portable mini ini. Dan itu dia review saya kali ini. Mungkin di saya pribadi saya sangat senang gitu ya dengan mesin jahit mini ini. Cuman nggak tahu ya kalau mungkin di orang yang ahli dalam dunia menjahit mungkin reviewnya akan berbeda gitu ya. Dan ya itu dia review saya kali ini. Kalau misalnya ada kesalahan kata di video ini saya ucapkan mohon maaf. Dan kalau misalnya kalian mau request saya bakal nge-review apa lagi, monggo dituliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.